Baik, saya mulai ya Pak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Abdullah Setiawan dari Universitas PGRI Semarang. Saya di sini dengan tujuan ingin mewawancarai Bapak untuk tugas akhir mata kuliah saya, yaitu kajian dan pengembangan kurikulum Penjas. Mungkin untuk pertama-tama Bapak bisa memperkenalkan diri dari nama, tempat Bapak mengajar, dan berapa lama Bapak mengajar. Terima kasih sebelumnya. Ya, perkenalkan nama saya Nuryan Fikri Aldi. Saya mengajar di SD Negeri Mataraman dan sudah mengajar di SD Negeri Mataraman selama 3 tahun. Dan di sini saya mengajar pelajaran PJOK, pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. Langsung ke pertanyaan pertama, yaitu mengenai pendidikan dan pengembangan profesional. Apa latar belakang pendidikan Bapak? Latar pendidikan saya yaitu saya menempuh pendidikan sarjana atau S1 dengan prodi PJKR di Universitas PGRI Semarang. Selanjutnya ya Pak, apakah Bapak memiliki sertifikasi atau kualifikasi khusus dalam bidang pengajaran tertentu? Saya pegang aja Pak. Saya belum punya sertifikasi khusus, tapi saya memiliki pengalaman mengajar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di SD Negeri Mataraman selama 3 tahun. Selanjutnya yaitu apakah Bapak secara teratur mengikuti pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan pengajaran Bapak? Untuk saat ini saya belum mengikuti pelatihan secara teratur, namun saya terus mengembangkan keterampilan mengajar saya melalui pembelajaran mandiri dan membaca literatur pendidikan. Selanjutnya ya Pak, itu yaitu pendekatan pengajaran. Bagaimana Bapak mendefinisikan gaya pengajaran Bapak? Gaya pengajaran saya yaitu dengan pembelajaran yang adaptif dan fleksibel dengan menyesuaikan kebutuhan, tingkat pemahaman dan karakteristik siswa yang saya ajar. Selanjutnya yaitu apa strategi yang Bapak terapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi pelajaran? Saya melakukan dengan pendekatan visual dan kinestetik dengan menggunakan media berupa gambar, video, serta aktivitas praktik agar siswa dapat memahami materi yang saya sampaikan. Selanjutnya itu bagaimana Bapak menyesuaikan pendekatan pengajaran Bapak untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda? Saya memberikan pendampingan khusus dengan bertanya kepada siswa tersebut apakah lebih menyukai metode pembelajaran yang seperti apa dengan menyesuaikan materi yang saya ajarkan. Selanjutnya itu mengenai pengelolaan kelas. Bagaimana Bapak menciptakan lingkungan kelas yang mendukung untuk pembelajaran itu sendiri? Saya biasanya berusaha untuk mengenal karakteristik siswa setiap siswa tersebut untuk mengetahui minat dan kekuatan mereka serta melakukan metode pembelajaran yang variatif. Selanjutnya yaitu apa strategi Bapak sendiri untuk mengelola perilaku siswa yang tidak sesuai? Yang pertama-tama, saya memberikan teguran terlebih dahulu agar siswa tersebut tidak melakukan hal-hal tersebut. Apabila masih dilakukan, masih diulangi, akan saya beri sanksi berupa hukuman. Selanjutnya yaitu bagaimana Bapak merencanakan dan melakukan disiplin di dalam kelas? Sebelum melaksanakan pembelajaran, saya biasanya mengumpulkan siswa-siswa terlebih dahulu untuk melakukan diskusi tentang aturan-aturan yang akan saya terapkan di dalam pembelajaran saya. Selanjutnya yaitu kolaborasi dan komunikasi. Bagaimana Bapak berkolaborasi dengan rekan guru dan staf di sekolah? Saya biasanya berkomunikasi secara terbuka dan rutin untuk berdiskusi mengenai perkembangan siswa, tantangan pembelajaran yang saat ini dilakukan, serta saling memberi masukan dan dukungan kepada rekan-rekan saya. Selanjutnya yaitu apa pendekatan Bapak dalam berkomunikasi dengan orang tua para siswa? Oke. Saya biasanya terkadang berkomunikasi kepada orang tua siswa secara langsung dengan memberi informasi berupa kekuatan siswa maupun kelemahan siswa tersebut. Selanjutnya yaitu bagaimana Bapak dapat menangani konflik atau tantangan komunikasi dengan orang tua atau rekan kerja? Dengan menyampaikan informasi secara jelas dan terbuka, serta mendengarkan secara aktif tentang perspektif dari orang tua siswa maupun rekan sejawat saya tentang masalah yang sedang dialami. Selanjutnya yaitu tentang penilaian dan pemantauan kemajuan siswa. Yaitu bagaimana Bapak menilai kemajuan siswa dalam kelas Bapak? Saya menilai siswa saya berdasarkan keterampilan
siswa serta data-data yang setelah saya ambil. Berdasarkan keterampilan berupa praktik yang telah dilakukan serta data dari nilai pembelajaran formatif dan sumatif. Apa tindakan Bapak jika siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran? Melalui pendekatan khusus dengan memberi pertanyaan kepada siswa tersebut yang untuk mengetahui masalah-masalah apa yang sedang terjadi baik di rumah maupun di sekolah tentang kesulitan belajar siswa tersebut serta memberikan dukungan moral serta motivasi kepada siswa tersebut. Selanjutnya yaitu bagaimana Bapak melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka. Saya menggunakan metode penilaian antar teman atau rekan di mana siswa melakukan penilaian dan umpan balik kepada teman-temannya. Selanjutnya yaitu keterlibatan komunitas. Apakah Bapak terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar jam sekolah? Saya terkadang membimbing kegiatan di luar jam sekolah ketika dibutuhkan, seperti untuk lomba akademik, popda, ataupun untuk program sekolah. Selanjutnya yaitu bagaimana Bapak berkontribusi pada komunitas dalam organisasi profesi dan masyarakat. Coba bisa disebutkan Bapak. Saya tergabung sebagai anggota kelompok kerja guru olahraga di Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Serta biasanya aku terlibat untuk mengikuti gotong royong di sekitar tempat tinggal saya. Terus yaitu tentang inovasi dalam pengajaran. Bagaimana Bapak mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran Bapak? Saya memanfaatkan aplikasi edukatif yang saya sesuaikan untuk mata pelajaran yang saya ajar, yaitu pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya yaitu apakah Bapak memiliki ide atau pengembangan berbasis proyek atau proyek inovatif yang telah Bapak terapkan dalam kelas? Sudah saya coba terapkan dulu, yaitu berupa proyek pembuatan lapangan olahraga dari barang bekas. Selanjutnya yaitu mengenai pemahaman tentang kurikulum merdeka. Pertanyaannya, apakah pemahaman Bapak tentang konsep kurikulum merdeka? Pemahaman saya mengenai konsep kurikulum merdeka yaitu bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi guru dan satuan pendidikan dalam merancang pembelajaran untuk siswa-siswa. Selanjutnya itu bagaimana Bapak menjelaskan karakteristik utama dari kurikulum merdeka kepada siswa? Saya menjelaskan kepada siswa bahwa belajar itu bukan hanya untuk mencari nilai, namun untuk memahami dan mengembangkan keterampilan mereka serta minat mereka. Selanjutnya yaitu mengenai penerapan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam pelajaran. Yaitu bagaimana Bapak menerapkan fleksibilitas kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa di kelas. Saya biasanya menerapkan metode penilaian di awal pertemuan pembelajaran untuk mengetahui kebutuhan dan minat siswa untuk pembelajaran saya ke depannya. Selanjutnya bagaimana Bapak memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saya memberikan ruang kepada mereka untuk berkomunikasi dengan saya dengan memberi masukan atau pertanyaan tentang metode mengajar saya serta materi yang saya sampaikan. Selanjutnya yaitu mengenai penggunaan sumber belajar berbasis teknologi. Bagaimana Bapak mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka? Untuk menyesuaikan minat siswa dengan menyediakan modul interaktif video pembelajaran untuk mendalami topik yang para siswa sukai. Selanjutnya yaitu apa jenis sumber belajar digital atau platform pembelajaran yang sering Bapak gunakan? Untuk platform pendidikan yang saya gunakan, saya menggunakan ruang murid yang berisi materi serta beberapa pembelajaran interaktif dari Kementerian Pendidikan Dasar. Selanjutnya yaitu penilaian formatif dan proses evaluasi. Bagaimana Bapak melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Saya menggunakan penilaian antar teman dengan mereka saling memberi umpan balik terhadap teman. Selanjutnya yaitu apakah Bapak menggunakan metode penilaian formatif dalam mendukung kurikulum merdeka? Ya, tentu saya menggunakan dengan metode penilaian formatif, yaitu dengan penilaian harian di setiap pertemuan sehingga bisa menilai progres kemajuan mereka.
Selanjutnya yaitu tentang kolaborasi antar guru dan pengembangan kolektif. Bagaimana Bapak berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang dan melaksanakan kurikulum Merdeka? Dengan berbagi strategi mengajar agar pembelajaran kepada siswa lebih variatif dan inovatif, serta melakukan evaluasi dan refleksi dengan rekan-rekan guru. Selanjutnya yaitu apa pengalaman Bapak dalam pengembangan profesional kolektif untuk mendukung kurikulum Merdeka? Untuk sekarang saya belum memiliki pengalaman pengembangan profesional untuk kurikulum Merdeka. Oke, Bapak. Selanjutnya tantangan dan solusi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Apa tantangan utama yang Bapak hadapi dalam menerapkan kurikulum Merdeka? Untuk tantangan saat ini, tentunya banyaknya macam minat para siswa, serta tingkat pemahaman dan karakteristik yang berbeda-beda dari siswa tersebut. Selanjutnya itu bagaimana Bapak mengatasi atau merespon tantangan tersebut? Dengan menyesuaikan minat serta karakteristik para siswa agar pembelajaran lebih mudah diterima dan dipahami. Oke. Selanjutnya itu tentang partisipasi siswa dalam pengembangan karakter. Bagaimana Bapak mendukung partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan semangat kurikulum Merdeka? Saya memberikan pilihan dan fleksibilitas kepada siswa untuk memilih topik pembelajaran seperti memilih pembelajaran praktik olahraga. Oke, selanjutnya itu bagaimana Bapak mendukung pengembangan karakter siswa melalui P5 selama pembelajaran? Saya mendorong kemandirian kepada siswa, di mana siswa harus bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Dengan contoh saya memberikan tugas atau saat pelaksanaan praktik olahraga. Oke, yang terakhir yaitu tentang keterlibatan orang tua dalam kurikulum Merdeka. Bagaimana Bapak melibatkan orang tua dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka? Saya memberikan umpan balik mengenai kemajuan dan karakter anak, serta menerima masukan tentang tantangan dan kebutuhan orang tua saat di rumah. Oke, selanjutnya itu apakah Bapak memiliki strategi khusus untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang pembelajaran tentang pengembangan anak mereka? Untuk hal tersebut saya tidak memiliki strategi khusus, namun saya lebih menyukai berkomunikasi secara langsung dengan orang tua, karena mereka akan menyampaikan secara langsung apa saja tantangan dan kekurangan anak-anak mereka. Oke, mungkin cukup Bapak yang saya wawancarakan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Semoga apa yang Bapak utarakan tadi dan Bapak sampaikan kepada saya bisa bermanfaat bagi saya. Terima kasih ya, Pak.